Di antara redaksi solawat yang memiliki fadilah serbaguna dan paling manjur dalam meluluskan segala hajat dan permohonan adalah solawat Al-Fatih. Jika urusan dunia menghimpitmu, hutang merongrongmu, fitnah menikammu, penyakit menyeksamu, jomblo masih betah menjadi statusmu, masa depan menghantuimu, pengangguran memasungmu, pengkhianatan seseorang yang merorot hatimu, bisikan nafsu yang menjerumuskanmu, tanah belum laku garis bawah laku atau dagangan sepi hingga membuat kekunangan dirimu, masalah keluarga yang bikin uban bahkan rontok rambutmu dan masalah-masalah pelik plus kusut lain yang menyebabkan terguncang jiwamu. Apabila kau tertekan dengan kehidupan yang membuat sedih, segera kau bersalawat kepada Al-Habib Nabi Muhammad. Tidaklah seseorang yang sedih lalu ia membaca solawat kepada beliau, melainkan Allah Ta'ala berikan solusi dengan segera. Melihat kronologi datangnya solawat Fatih kepada Sidi Syekh Muhammad Al-Bakri As-Siddiqi radhiyallahu anhu, setelah beliau melakukan munajat selama 30 tahun, bahkan riwayat dari Syekh Muhammad Fatan bin Abdul Wahid An-Nazifi menyebutkan munajat beliau selama 60 tahun. Dalam munajatnya, beliau memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan redaksi solawat yang mengungguli solawat yang ada di alam. Sehingga pada waktunya Allah Ta'ala mengabulkan permohonan beliau datang dari alam gaib. Ketika Sidi Syekh Maulana Al-Qut Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu diberikan kesempatan agung peristiwa akbar bertemu secara langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mentalkinkan Sidi Syekh Ahmad tanpa tambahan wasalim, wabarik dan wa ashabihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Artinya, tidaklah seseorang membaca solawat kepadaku dengan solawat yang paling utama, melainkan ia membaca dengan solawat Fatih. Keutamaan solawat Al-Fatih disebutkan dalam Nazam Al-Yaquta Al-Faridah. Keutamaan solawat Al-Fatih yang terkenal dengan sebutan Al-Yaquta Al-Farida atas redaksi solawat lainnya seperti lebih hebatnya burung kata berjalan di waktu malam dibandingkan dengan rayapan semut. Tidak ada bentuk solawat kepada Nabi yang membandinginya untuk seseorang bisa wusyul kepada Allah dan mendapat pahala. Keutamaannya tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dianalogikan oleh akal. Karena keutamaan yang Allah berikan tidak bisa dipikirkan akal cerdas manusia. Solawat Al-Fatih memiliki banyak bentuk redaksi yang lebih mahal dari mutiara berharga. Jika engkau menginginkannya, maka bertanyalah kepada pelindung tarikah. Keutamaannya dapat melipat tempat yang luas dengan sekejap mata. Dengan membaca solawat Al-Fatih orang yang pincang dapat mendahului berlarinya orang yang sehat. Banyak keberuntungan yang dapat diraih dengan membaca solawat Al-Fatih. Terutama apabila dibaca pada malam hari selepas salalat Isya. Keutamaan 1 kali membacanya di waktu malam seperti 500 kali membacanya di waktu siang lantaran pahala menjadi berlipat ganda. Banyaknya istana dan berdampingan dengan Nabi Muhammad serta para bidadari yang cantik dan pelayan-pelayan dari wanita dan pria. Mendapat pahala haji, umrah dan berperang ratusan dan puluhan kali. Seandainya seseorang melakukan dosa sebanyak 400 tahun, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah dengan sebab membaca solawat Al-Fatih sebanyak 100 kali pada malam Jumat. Keutamaannya memiliki 8 martabat, sebagiannya telah diungkap oleh putra Said yang bernama Syekh Umar ibn Said Al-Futi dengan 1 titik. Di antaranya, membaca solawat Al-Fatih 1 kali sama dengan 600 kali dari ribuan solawat para malaikat, manusia dan jin. Dari awal mereka diciptakan sampai waktu solawat Al-Fatih diucapkan. Dengan adanya izin dari Sayyid Ahmad Al-Tijani sekalipun dengan perantara. Banyak sekali pelipat gandaan pahala dalam membaca solawat Al-Fatih yang pertama, kedua sampai seterusnya.
Pahala yang berlipat sebanding dengan zikir yang dilakukan oleh makhluk di alam ini dengan 6.000 kali lipat dan mendapat ampunan dari segala dosa. Oleh sebab itu janganlah engkau tinggalkan, lantaran membacanya menghilangkan dosa-dosa kita dan mendapat keutamaan tersendiri dari yang lainnya. Wafat dalam agama Islam yang merupakan nikmat tertinggi, apabila engkau melazimi sholawat Al-Fatih setiap hari 1 kali sampai kematian menjemput. Syaratnya adalah mendapat izin dari Sayyid Ahmad Al-Tijani sekalipun melalui perantara agar mendapat keutamaan. Disertai keyakinan bahwa sholawat Al-Fatih itu datang berupa lembaran dari cahaya yang turun dengan kalamullah. Pengarang kitab Rima Hizbi Al-Rahim menyebutkan 10 persyaratan. Beliau mengatakan 10 syarat tersebut tidak diketahui kecuali oleh orang-orang khusus. Pahalanya meratai bagi seluruh ciptaan Allah tanpa 10 syarat. Diriwayatkan dari Sayyid Al-Bakri bahwa sholawat Al-Fatih diturunkan sebagai tebusan dari neraka Jahim sekalipun dibaca sekali. Demi Allah, aku tidak pernah melihat satu zikir yang mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki tingkatan yang agung seperti sholawat Al-Fatih. Janganlah engkau melalaikannya sehingga menyesal di kemudian hari seperti penyesalan seorang yang bernama Kusai dan seperti orang yang menetapkan keputusannya, Al-Farazdak. Peganglah sekuat-kuatnya dengan gigi gerahamu selamanya, maka engkau akan mendapat derajat menjadi akab dengan segala wasilah. Janganlah engkau pindah kepada bentuk sholawat lainnya, apabila engkau termasuk orang yang cerdas. Di dalam sholawat Al-Fatih telah mencakup setiap bentuk sholawat yang ada di alam. Dan lebih unggul dengan banyak rahasia serta banyak sesuatu sangat mahal nilainya. Keutamaan sholawat Al-Fatih juga dijelaskan oleh Syekh Ubaidah ibn Muhammad. Beliau memunculkan hal-hal ajaib dalam kitabnya yang bernama Mizab Al-Rahmah. Ya Allah, balaslah beliau dengan kebaikan-kebaikan dan berikanlah balasan yang baik kepada setiap pengarang yang mengikuti ajaran Sayyid Ahmad Al-Tijani. Dikutip dari Risalah.